warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jian Fikriani, NPM 20510102223, Prodi Ekonomi Syariah D. Di sini saya akan membacakan surah An-Nahl ayat 5 sampai 9 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tafsir ayat ekonomi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrohun. Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bisikil anfus inna rabbakum la raufur rahim. Dan ia mengangkat beban-bebanmu ke suatu negeri yang tidak sanggup kamu mencapainya kecuali dengan susah payah. Sungguh Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazinah wa yahluku ma la ta'lamun. Dan telah diciptakannya kuda, begal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasanmu. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair. Walau syaa lahadakum ajma'in. Dan hak Allah untuk menerangkan jalan yang lurus, dan diantaranya ada jalan yang menyimpang. Jika ia menghendaki, tentu saja ia memberi petunjuk pada kamu semua ke jalan yang benar. Surah An-Nahl ayat 5-9. Penjelasan surah An-Nahl ayat 5-9. Pada ayat kelima yang artinya, dan hewan ternak telah diciptakan untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Pada ayat kelima ini dijelaskan bahwa Allah telah memberikan nikmatnya kepada hambanya berupa hewan ternak seperti unta, sapi, kambing, dan domba. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Pada hewan-hewan ternak tersebut terdapat bulu yang dapat menghangatkan tubuh manusia ketika musim dingin, seperti halnya domba. Bulu domba dapat dimanfaatkan manusia untuk dibuat menjadi baju, syal, sepatu, dan lain sebagainya yang berguna untuk menghangatkan tubuh manusia ketika musim dingin. Pada hewan ternak sendiri terdapat susu, daging yang dapat dimanfaatkan manusia dalam banyak hal, yaitu bisa untuk dijual, bisa untuk konsumsi, dan lain sebagainya. Dan sebagiannya kamu makan. Hewan-hewan ternak tersebut halal hukumnya untuk dimakan oleh kita karena memang itu telah dihalalkan dalam Al-Quran untuk dikonsumsi oleh manusia. Pada ayat ke-6 yang artinya, dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Maksudnya di sini adalah yaitu kita memperoleh keindahan darinya, yaitu memperoleh keindahan dari hewan ternak tersebut. Ketika kita membawanya kembali ke kandang, maksudnya ini ketika petang hari selesai kita mengembala, kita akan senang melihat hewan ternak kita itu berisi, terus tuh kayak misalnya gemuk karena kan sehabis makan. Dan maksudnya itu ketika melepaskannya di tempat pengembalaan, maksudnya itu ketika pagi hari, yaitu untuk mencari makan. Ayat ke-7 yang artinya, dan ia mengangkat beban-bebanmu ke suatu negeri yang tidak sanggup kamu mencapainya kecuali dengan susah payah. Sungguh Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pada ayat ke-7 ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan hewan ternak
untuk membantu hambanya, yaitu kalian, ketika membawa barang-barang berat. Hewan ternak dapat membawa barang-barang tersebut menggantikan kita. Dan maksudnya ke suatu negeri yang tidak sanggup untuk kita mencapainya kecuali dengan bersusah payah, yaitu dalam perjalanan kita, yaitu termasuk ke dalam untuk beribadah, haji atau umroh, atau dalam peperangan dan lain sebagainya. Hewan ternak dapat membantu kita membawa barang-barang yang berat yang mungkin kita tuh nggak sanggup untuk bawanya, dan karena itu kan jauh, makanya itu kita nggak akan sanggup untuk membawanya. Hewan ternak itu dapat membantu kita untuk membawa barang-barang tersebut sampai ke tempat tujuan. Sungguh Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Maha mengetahui bahwa itu tuh kita itu nggak mungkin bawa barang-barang sebanyak itu. Ketika kita berpergian jauh, kita pasti akan bawa barang-barang yang banyak kan. Allah itu Maha mengetahui bahwa kita tuh membutuhkan kendaraan untuk membawa barang-barang tersebut. Maka dari itu Allah menciptakan hewan-hewan ternak untuk dapat membantu kita membawa barang-barang tersebut. Ke-8 ini yang artinya, dan Allah telah menciptakan kuda, begal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasanmu. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Pada ayat ke-8 ini Allah menjelaskan bahwa Allah itu telah menciptakan kuda, begal, dan keledai untuk kita tunggangi. Dan maksudnya itu kuda, begal, dan keledai itu diciptakan untuk kita tunggangi ketika kita dalam perjalanan, yaitu seperti peperangan, menuju untuk beribadah, haji atau umroh dan lain sebagainya, sebagai alat transportasi kita pada zaman dahulu. Maksudnya itu pada zaman Nabi dulu maksudnya. Dan maksudnya menjadi perhiasanmu, hal ini nggak, maksudnya menjadi perhiasan itu sebagai perhiasan itu nggak bertentangan dengan manfaat dari ketiganya sendiri gitu. Seperti halnya kuda itu bermanfaat selain kita bisa menungganginya untuk perjalanan jauh, dan kita juga dapat menjadikan itu sebagai perhiasan, sebagai harta kita. Selain itu kita juga bisa memakan dagingnya. Hal ini telah ditetapkan dalam kitab Sahih Hadis Bukhari dan Muslim. Pada ayat ke-9 yang artinya, dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan diantaranya ada jalan yang menyimpang, dan jika dia menghendaki, tentu saja ia memberikan petunjuk kamu semua ke jalan yang benar. Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memiliki hak untuk menerangkan jalan kita ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu maksudnya ke jalan di mana kita diridhoi oleh Allah, jalan yang memang jalan benar sesuai dengan ketentuan agama Al-Quran itu. Nah, di jalan-jalan yang lurus itu pasti ada jalan yang belok, yaitu kayak godaan setan segala macem gitu, pasti kan ada kan. Makanya kita sering kayak males ngerjain itu pasti ada jalan-jalan yang beloknya, menyimpang. Nggak selalu lurus jalan itu, pasti ada jalan yang belok-beloknya. Dan kalau jika Allah menghendaki, niscaya semua itu akan terjadi gitu. Jika Allah menghendaki kamu ke jalan yang benar, Allah itu pasti ngasih petunjuk kepada hambanya untuk kembali ke jalannya. Dikasih teguran misalnya, kayak kita ini males belajar gitu kan, dikasih teguran nilainya kecil, dimarahin orang tua. Nah itu teguran Allah itu teguran Allah untuk kita itu ngebuat kita tuh ke jalan yang benar. Maksudnya kita tuh nggak boleh males gitu. Akhirnya kan kalau udah dimarahin sama orang tua pasti kan belajar kan, yaitu belajar itu terus nilainya jadi gede. Nah itu tuh berarti Allah itu sedang menunjukkan jalannya. Contohnya Allah itu telah menunjukkan jalannya untuk hamba itu ke jalan yang benar, gak males gitu. Sekian penjelasan dari saya untuk surat An-Nahl ayat 5-9. Jika ada salah kata, salah penafsiran, saya mohon maaf. Saya akhiri kepada Allah juga saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.